Olur mu öyle şey? Eski saray dedim. Pangeranku, aku mengatakan ke istana lama. Maafkan aku, ini adalah perintah dari Janet Hatun. Osman pun menjawab, katakan pada Janet Hatun bahwa Meleksima adalah harimku. Beraninya Janet mengirimkannya tanpa bertanya dahulu kepadaku. Apakah ibuku yang mengatakannya? Bulbul menjawab, aku tidak tahu pangeranku. Pangeran pun kemudian menyuruh Bulbul untuk pergi. Meleksima pun akhirnya merasa lega. Çekilebilirsin. Osman juga menyuruh adiknya untuk kembali ke ruangannya. Di lain sisi, Kosem masuk ke ruangannya Yasemin. Kosem merasa sangat bersedih. Sultan, Kosem berkata, Safiye telah membuatku membunuh adikku sendiri. Bagaimana dia bisa sangat kejam? Apakah dia tidak punya hati? vicdanı sığar. Kita beralih ke sisi lain. Safiye terlihat sudah berada di depan pintu milik Iskandar. Safiye pun kemudian menyuruh Abbas untuk membuka pintunya. Aç kapıyı. Di istana, Kosem dan Halime berpapasan. Gözün aydın. Halime berkata, selamat padamu, karena kamu bisa menyingkirkan Yasemin dengan sangat cepat. Kosem pun menjawab, baiklah, biarkan itu menjadi contoh bagi seseorang yang mencoba untuk menghancurkan kebahagiaanku. Halime pun bertanya, apakah kamu membicarakan tentang diriku? Kosem pun menggeleng, lalu berkata, apakah kamu juga mengontrol kebahagiaan putrimu? Kamu mencoba menikahkan putrimu Dilruba. Halime pun menjawab, apakah itu salah? Dilruba adalah anggota dinasti. Dia harus menikah dengan pria yang kuat. Üretli biriyle evlenecek. Kosem pun menjawab, tentu saja tidak. Aku bahagia. Pangeran Mustafa juga telah keluar dari Sircak Kios. Tapi jangan lupa, mengapa ia berada di sana sebelumnya. Ingat itu, sehingga hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Unutma ki bir daha sorun yaşamayalım. Kosem nampak akan pergi ke ruangan raja. Hanım, Iskandar yang berada di sana pun berkata, kalau ia akan mengatakan pada raja bahwa kamu ada di sini. Kosem pun menjawab, tidak, aku datang untuk bicara denganmu. Aku telah memintamu sesuatu. İstemiştim. Kembali kepada Safiye. Safiye terlihat memasuki rumah Iskandar. Ia menyuruh Abbas untuk menunggunya di luar. Sen dışarıda bekle. Di ruangan Osman, Meleksima dibawa masuk bersamanya. Meleksima berkata, pertama kali aku datang kemari, aku sangat takut. Saat kamu pergi, aku merasa sendirian. Ini adalah istana yang besar, aku sering tersesat. Osman pun menjawab, jangan bersedih, aku yang lahir di sini pun juga masih tersesat. Meleksima berkata, aku bertemu seorang sultana setelah dirimu, dan aku mengetahui bahwa dia adalah ibumu. Kosem Sultan dia sangat cantik. Osman pun berkata, lalu bagaimana denganmu? Kamu juga mempesona, kamu sangat cantik. Ibuku memberi nama Meleksima. Itu artinya dia melihatmu sangat cantik, sama seperti diriku. benim gibi. Kembali kepada Kosem, Iskandar berkata, Sultana, aku mengira kamu mengatakannya karena kamu marah. Sekarang aku mengerti, ternyata kamu serius. Kamu ingin aku mengambil nyawa Safiye Sultan, hidup dari seorang Valide. Valide Sultan'ın. O tescilli bir hain. Kosem pun menjawab, dia adalah pengkhianat Iskandar. Dia kembali mengarahkan pandangannya ke tahta. Safiye Sultan telah bersiap untuk perang darah. Kita harus menghentikannya secepatnya. Aku ingin kamu melakukan tugasmu. Aku ingin kamu melindungi raja, diriku dan anakku. Korumanı istiyorum.
Ben Seni zorlayacak. Iskender, aku tidak memaksamu. Jika kamu tidak melakukannya, maka akulah yang akan melakukannya sendiri. Karena aku tidak mempercayai siapapun. Bizzat ben yapacağım. Zira bu. Kembali pada Safiye, ia masih menunggu Iskender di sana. Ia pun tertarik dengan selembar kertas yang ada di meja Iskender. Ia mengambil dan melihatnya. Rupanya itu adalah gambar dari Kosem. Sultanım İskender'e asla... Tidak lama Abbas berkata bahwa Iskender tampaknya tidak kembali. Kita harus kembali sebelum seseorang menyadari. Neden dönmemiz lazım? Kita kembali kepada Kosem. Kosem sedang bersama Raja. Kosem bertanya, apakah kamu sudah meminum obatmu? Raja pun menjawab, aku meminumnya secara teratur. Jangan khawatir. Beritahukan padaku mengenai Pangeran Osman dan Mehmet. Aku tidak suka cara mereka saat berada di masjid hari ini. Mereka sangat dingin dan menjaga jarak. Aku bertanya pada Aga. Aga mengatakan bahwa mereka berdua bertarung di hari sebelumnya. Kosem pun menjawab, aku tidak memberitahukanmu agar kamu tidak merasa kesal. Mereka bertarung dan aku hampir tidak bisa menghentikan pertarungan itu. Raja pun bertanya, masalah apa? Apa yang terjadi dengan mereka? Kosem pun menjawab, Pangeran Osman membawa seorang selir ke istana karena Osman kasihan pada wanita itu. Jadi pada malamnya aku memberikan selir itu padanya. Ternyata Mehmet juga menyukai wanita itu. Mehmet'im de beğenmiş. İki kardeş. Raja pun berkata, dua bersaudara, dua pangeran, mereka bertarung karena seorang selir. Kosem pun menjawab, bukan hanya itu saja. Masalah di antara mereka berdua sudahlah sangat dalam. Aku hanya baru menyadarinya. Kamu tahu, aku memperlakukan Osman seperti putraku sendiri. Aku bahkan memperlakukan Osman lebih baik daripada yang lainnya. Aku melindungi Osman, kemudian membesarkannya. Mehmet bundan rahatsız. Raja menjawab, Osman adalah kakak Mehmet. Kosem pun menjawab, tapi Mehmet telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Dia cemburu, marah, bahkan membenci Osman. Apapun yang aku katakan itu tidak bekerja. Aku takut jika ini akan semakin memburuk. Raja pun menjawab, jangan khawatir, kita tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Vermeyiz. Ben bizden sonrası için korkuyorum. Kosem berkata lagi, aku takut mengenai masa depan Ahmet. Amit-amit jika kita berdua meninggal, kemudian sesuatu yang buruk terjadi. Ahmet. Zindan versin. Sonra